Ya, selamat datang kembali Mas di pertemuan keempat ya. Setelah sebelumnya kita ngebahas tentang training model faster RCNN ya di TensorFlow, kita running di Google Colab ya. Hari ini kita akan bahas object detection algorithm lainnya. Kalau kita tahu kan si faster RCNN ini tergolong two stage method ya, seperti yang udah kita singgung di pertemuan kedua gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang salah satu algoritma object detection yang populer banget gitu ya. Ya, kita juga pasti pernah dengar, yaitu object detection menggunakan YOLO gitu ya. Nah, YOLO ini kita akan coba nanti training menggunakan Darknet Framework gitu ya. Nggak seperti Faster RCNN kemarin kita training menggunakan TensorFlow. Nah, malam ini kita akan coba training YOLO menggunakan Darknet Framework. Cara installnya gimana nanti itu akan kita lakukan di Google Colab ya. Dan tentu saja kita akan gunakan custom dataset untuk membuild model yang kita inginkan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian bahasan bagaimana caranya mentraining model YOLO ya dengan menggunakan Darknet Framework, terlebih dahulu better kita jelasin dulu nih konsep dan alur pengembangan YOLO ini dari orang pertama kali diintroduce gitu ya, kapan, seperti apa pengembangannya sampai saat ini. Nah, terakhir tentu saja kita akan coba teskan model yang udah kita run di di Colab ya, menghasilkan model YOLO. Kita akan run menggunakan OpenCV DNN di Jetson Nano. Nah, kita mulai dari intro ke object detection menggunakan YOLO. Mulai dari YOLO versi 1. Nah, YOLO ini kepanjangannya you only look once gitu ya. Versi 1. Pertama kali diintroduce itu Juni 2015 oleh Joseph Redmond sama teman-temannya. Kreator YOLO ini termotivasi dari ya desain single stage CNN yang pada intinya bisa di-train end-to-end gitu ya. Nggak seperti faster RCNN, repotnya bagian backbone network sama detektor itu nge-trainingnya terpisah sehingga pada praktiknya rumit gitu ya untuk dilakukan proses training. Dan juga tentu saja karena single stage CNN gitu ya, single stage object detection, dia akan besar kemungkinan inference time-nya itu cepat gitu ya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemrosesan secara real time. Oke, secara konsep desain, YOLO ini sebenarnya boleh dibilang sederhananya seperti ini, Mas. Jadi tiap gambar yang masuk nggak seperti faster RCNN ada istilahnya region proposal, nanti itu dihasilkan dari fitur map backbone network-nya gitu ya, nanti dimasukkan ke box detector dan lain sebagainya. Tapi kalau di YOLO pendekatannya dia berbeda gitu ya. Dia akan bagi satu window gambar yang kita punya gitu ya, satu ukuran gambar yang kita masukkan ke dalam network menjadi sebuah grid ya dengan ukuran S kali S gitu ya. Jadi bisa aja misalkan kita pilih S-nya itu 6, berarti satu gambar kita bagi jadi 6 kali 6 kotak gitu ya. Nah, setelah kita bagi S kali S grid ini, kita akan coba cari ya, si networknya YOLO ini akan memprediksi bounding box dan confidence level. Nah, itu akan kita pilih sebanyak B bounding box ya. Kalau bounding box tentu saja ada koordinat X, Y, WH-nya gitu ya. Dan confidence-nya. Ini bounding box untuk objek apa, confidence levelnya berapa persen gitu ya. Dan tentu saja di sini ada yang unik. Dia akan memprediksi juga yang disebut dengan class probability map. Nah, dari tiga hal ini ya, bounding box dan confidence dia lambangkan dengan B, class probability map dia lambangkan dengan C. Akhirnya dia bisa menghasilkan final detection yang much better dibandingin teknik yang seperti ada pada di ResNet gitu ya. Nah, final detection ini itu bisa terjadi karena si YOLO ini akan mengencode data seperti tadi itu bounding box-nya, confidence level, probability class gitu ya, ke dalam tensor dengan ukuran S kali S, banyaknya grid yang kita define di awal, dikali B kali 5 plus C. B ini adalah banyaknya bounding box gitu ya, yang kita dapatkan dikali 5 plus C.
Mungkin Masnya nanya ya 5-nya itu dari mana gitu kan. Ya 5-nya ini Iya, karena Mas. dia ada XYWH 4 plus 1 confidence level gitu. Jadi satu box itu pasti ada 5 gitu. Oh, Jadi kalau oh didapatkan iya. 3 box berarti 3 kali 5 dong. Tiap boxnya ada 5 parameter gitu maksudnya. Iya, Nah itu, ini iya, iya. secara alur dasarnya, kalau kita lihat dari sisi arsitektur nih ya, bentuk arsitektur neural network-nya, gambaran umumnya itu seperti ini. Input image, tentu saja di sini ada backbone network-nya, kita sebut saja untuk sekarang CNN arsitektur ya Mas, untuk lebih general. Nah dari backbone network ini dia Iya. akan dimasukkan ke fully connected layer dan output-nya berbentuk predicted tensor yang size-nya tadi kita bilang B kali 5 plus C ya untuk satu unitnya gitu ya. Gitu, untuk satu box-nya. Hmm. Nah, contohnya saja nih, si Yolo misalkan pakai dia di training pakai dataset Pascal Fock gitu ya. Pascal Fock ini kan kalau kita tahu dia itu ada 20 kelas dataset ya, lebih rendah dibandingkan Coco dataset. Dia kalau pengimplementasiannya di YOLO di set S-nya 7, berarti dibagi 7 kali 7 grid gitu ya. Bounding box-nya ada 2 ya, di set 2 dan tentu saja kelas probability map-nya ada 20 ya karena Pascal Fock kelas labelnya ada 20 varian. Nah, ini akan menghasilkan tensor di bagian output-nya gitu ya. 7 kali 7 kali 30. Nah, ini karena kan B 2 dikali 5 plus C-nya 20 gitu ya. Itu 7 kali 7-nya dari mana? Ukuran gridnya. Karena tiap gridnya itu nanti menghasilkan probability box gitu ya. Iya, Mas. Nah, ini secara gambaran detailnya. Sekarang kita masuk nih lebih detail. Ini kan di sini ada CNN arsitektur ya. Kalau di YOLO V1 ini, CNN arsitekturnya itu seperti apa sih? Apakah seperti Faster RCNN yang ternyata pas dulu kan kalau nggak salah dia di trainingnya pakai VGG, AlexNet, ya ada yang juga pakai ResNet ya. Bahkan Iya, iya. sebelumnya kemarin kita cobain yang pakai Inception V2 gitu ya. Di YOLO V1 ini seperti apa? Arsitektur terutama di bagian CNN arsitektur atau network backbone-nya. Nah, ternyata di bagian backbone network-nya ini dia itu mengadaptasi atau terinspirasi dari Google Net, Mas. Ya, jadi sebagai fitur ekstraktornya atau backbone network-nya terdiri dari 24 convolutional layer ya. Ini kalau dihitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 4 kali gitu ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 24 convolutional layer dan di akhirnya ada 2 fully connected layer ya. Nah, 2 fully connected layer ini seperti yang tadi dibilang di atas merupakan box detector yang ukurannya sesuai dengan rumus yang kita set di sini ya. Nah, dengan seperti ini kan apa istilahnya kita tidak melihat seperti konsepnya Faster RCNN di mana ada region proposal, masukin ke network Iya, fitur extraction, terus nanti ada proses klasifikasi lagi seperti terpisah kan? Kalau ini iya. kan tidak apa nggak jauh berbeda seperti image classification seolah-olah Nah, ya. Cuma di bagian ujungnya kalau image classification kan dimensinya sesuai dengan banyaknya kelas. Kalau ini outputnya berbentuk tensor gitu ya. Ukurannya 3 dimensi. Nah, kalau kita bandingin Mas, head to head dengan fast RCNN ya. Ini kalau bisa dilihat nih distribusinya ya. Dia ini bisa ada bagian hijau, merah, oranye, kuning dan biru muda ini dia yang hijau itu disebut correctness ya. Correct class di mana nilai intersex over unionnya itu di atas 0,5. Ini kalau localization itu correct class ya, diprediksi dengan benar. IOU-nya di antara 0,1 sampai 0,5. Kalau similar dengan kriteria seperti ini, kalau other ya prediksi kelasnya wrong gitu ya. Salah. Nah, ini bisa dilihat memang YOLO ini memprediksi lebih apa namanya? Lebih akuratan fast RCNN lah boleh dibilang ya karena di sini kan other-nya lebih kecil dibandingin yang YOLO ya. Nah, iya. tapi bisa dilihat di sini secara localization dia itu lebih besar dibandingin yang Oh, si iya, Mas. apa namanya RCNN. fast RCNN ya. Iya. Dan di sini juga nih bisa dilihat kalau fast RCNN error background-nya ini lebih besar dibandingin YOLO ya. Gitu.
Jadi ini bisa ditarik kesimpulan, boleh dibilang ya YOLO memang nggak seakurat fast RCNN, tapi nanti ada benefitnya karena dia single stage pasti lebih cepat gitu ya. Kelebihannya, nah ini dia bisa achieve sampai 40 fps mas, tapi di running pakai Nvidia Titan Black ya. Dia end to end training ya, satu kali training beres langsung bisa detect objek, low error rate ya untuk foreground dan background ya, bisa dilihat backgroundnya ini error rate sedikit dibandingin yang fast RCNN gitu ya. Dan dia punya punya apa istilahnya, very general representation lah. Objek yang dideteksi ini lebih proper digunakan pada algoritma YOLO dibandingin faster RCNN gitu. Kalau kelemahannya less akurat tentu saja seperti dilihat di atas ya. Kalau kita lihat MAP-nya fast RCNN ini 63,9 dibandingin dengan yang YOLO ya 60 yang fast RCNN ya 66,9 gitu. Ini yang YOLO 63,4 ya MAP-nya. Ini pakai dataset Pascal Fock 2007 sebanyak 20 kelas gitu ya. Dan juga kelemahannya si YOLO ini dia nggak bisa mendeteksi objek yang kecil gitu. Terus low detection rate ya karena berhubungan juga dengan kalau misalkan objeknya saling overlapping ya. Nah, si YOLO V1 ini dia punya kekurangan untuk mendeteksi kalau ini adalah dua objek gitu. Berbeda kan kalau di faster RCNN kemarin sama fast RCNN. Kalau MapPad pun seperti pas kemarin saya duduk di kursi ya. Kursi bisa deteksi, saya pun bisa dideteksi gitu. Iya, iya Mas. Nah, Itu dengan ya kalau dikatakan small object itu sekecil apa sih Mas objeknya tuh? small object ini sebenarnya definisinya nggak ada konkret ya. Intinya selama di area gambar itu di bawah 20%, kita bisa kategorikan itu sebagai small object. Misalkan jadi kalau ukuran gambarnya ini 1000 kali 1000 pixel ya, berarti kalau 20%-nya berapa tuh? Ya, katakanlah 200 kali 200 pixel gitu ya. Nah, kalau ukuran segitu ke bawah ya pasti udah nggak bisa kelihatan. Kalau sama si YOLO V1. Gitu. Oh, ini dia hanya di V1 aja atau nantinya atau sama di versi-versi Nanti ada selanjutnya? peningkatannya. Gitu. Okay, Kita lihat pengembangan selanjutnya dari YOLO V1 ini yang dia pertama kali diintroduce tadi kan 2015 ya. Yeah. Nah, setelah ada pengembangan selanjutnya ya dari YOLO V1 ini di tahun 2016 muncullah YOLO V2 atau kalau di jurnalnya disebut YOLO 9000 ya. Nah, ini oleh autor yang sama, Joseph Redmond ya, Mas. Nah, dia berbeda dengan yang YOLO V1 yang tadi kan terinspirasi dari Google Net ya. YOLO V2 ini menggunakan arsitektur backbone yang disebut dengan Darknet 19. Darknet 19 ini artinya ada 19 convolutional layer di area fitur ekstraktornya. Dan tentu saja ada 5 max pooling layer ya. Ini secara urutan dari convolutional layer pertama sampai ke 19 gitu ya. Nah, tentu saja ini kalau secara size lebih kecil dibandingin yang YOLO V1. Betul nggak? Iya. Nah, jadi dia berpikir seperti ini. Kenapa? Oke, kita ingin mengimprove YOLO V1 daripada kita besarkan networknya, tentu saja itu cost-nya bakal membuat frame per second-nya jadi turun ya. Mungkin aja achieve akurasinya lebih tinggi. Nah, dia lebih nyari ide lebih brilian gitu. Networknya kita kecilin, tapi akurasinya bisa enhance. Nah, challenge banget kan? Bagaimana mengimprove akurasi dari model tanpa menambah kompleksitas model, gitu kan? Nah, di sini dengan menggunakan Pascal Fock 2007 ya, kalau di run 67 frame per second dia bisa dapat sampai 76 MAP. Kalau misalkan di running 40 fps dia bisa dapat 78,6 MAP. Tinggi banget dibandingin yang hasil hasil si V1 ya. Iya. Pascal Fock ya. Dia dapatnya 63,4%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbandingan detailnya ya. YOLO V2 dengan ukuran input dimensi citra 288 kali 288. Semakin besar tentu saja MAP-nya semakin tinggi karena objek yang dideteksi tentu saja semakin besar juga ya. Gitu. Iya, Mas. Nah, di sini
belum menyelesaikan permasalahan yang nggak bisa mendeteksi objek yang kecil, tapi di enhancement-nya apa? Faster, tentu saja lebih cepat ya, dan akurasi. Nah, dia bisa meningkatkan akurasi lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, karena dia bilang dia menerapkan teknik deteksi yang lebih bagus ya. Makanya di jurnalnya juga bilang better, faster, sama stronger. Stronger ini ada kaitannya nih dengan nama YOLO 9000-nya itu. 9000-nya ini adalah dia bisa detect sampai 9000 objek kelas berbeda. Ya tentu saja gabungan dari Pascal Fog, ImageNet, Coco, dan lain sebagainya. Ditotalin ada 9000 objek kelas gitu ya. Itu banyak banget kan? Iya Nah, bang. walaupun memang ini belum menyelesaikan permasalahan yang dia nggak bisa ngedetek objek yang lebih kecil. Nah, idenya brilian banget gitu. Dibandingin networknya digedein, dia kecilin, tapi gimana dengan network yang lebih kecil, dia bisa predik dengan lebih baik. Nah, salah satunya itu mengganti backbone networknya menggunakan darknet 19 gitu ya. Nah, di sini setelah pengembangan yang pada tahun 2016 ini, orang yang sama, si Joseph Redmond, berpikir lagi nih, masih kurang cukup dengan hasil yang si YOLO V2, dia happy dengan speed yang sangat tinggi seperti ini gitu ya, 67 frame per second, bahkan ya tinggi banget gitu kan, udah hampir Iya. nggak ada lag-lagnya gitu ya. Nah, tapi Iya. daripada dipikir-pikir, FPS tinggi pun buat apa kalau misalkan deteksinya nggak akurat di objek-objek yang ukurannya berbeda, bervarian. Karena kan kita nggak bisa kontrol kalau udah di lingkungan gitu ya. Objeknya ukuran gede atau besar, itu kita nggak bisa kontrol. Nah, jadi di YOLO V3, dia berencana untuk meningkatkan kemampuan deteksi dari modelnya. Sehingga mampu mendeteksi objek yang lebih kecil. Nah, di YOLO V3 ini mau nggak mau dia harus meningkatkan ukuran dari model yang dimiliki si YOLO gitu ya. Yang tadinya di YOLO V2 pakai darknet 19 convolution layer. Di YOLO V3 dia adaptasi darknet 53, Mas. Ya. Darknet 53 menggunakan 53 convolutional layer. Berkali-kali lipat dibandingin yang darknet 19 ya. Nah, bentuk susunannya dia seperti ini. Dia ada dua convolutional layer di bagian awal, dan ada seperti convolutional layer dan residual network ya, berulang ya, 1 kali, 2 kali, 8 kali, 8 kali, 4 kali. Jadi ini urutannya seperti ini, ada 8 kali gitu ya. Urutannya seperti ini 8 kali, urutannya seperti ini 4 kali. Yang baru di sini dia memperkenalkan penambahan layer residual, yang mana ini sebenarnya ada di ResNet ya. Model-model berbasis ResNet atau residual network. Nah, mungkin belum pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa. Akan saya ulas sedikit kenapa residual network ini bisa membantu mendeteksi objek yang lebih kecil gitu ya. Nah, darknet 53 ini sebenarnya hybrid approach ya, kombinasi dari darknet 19 yang sebelumnya di atas ya, dengan residual network atau ResNet. Nah, karena dia menyisipkan residual layer di sini nih, di tiap perulangan layernya ya. Nah, di darknet 53 ini ya, dia melakukan konsekutif ya perulangan layer ya, convolution layer 3x3 dan 1x1 ini, serta dibarengi dengan skip connection karena ada residual layer. Skip connection ini seperti apa? Kalau sebelumnya Mas, di bayangan kita, neural network itu dari layer paling ujung nyampe ujung kan? Iya. Ngalir kayak air di dalam satu pipa gitu nggak? Iya. Kalau di residual ini ada istilah skip connection. Satu fitur map bisa loncat langsung ke beberapa layer fitur map di depannya tanpa harus melewati fitur map yang ada di depannya. Nah, itu disebutnya itu skip connection. Nah, teknik ini adanya di network-network berbasis ResNet gitu ya. Nah, si YOLO V3 menggunakan teknik ini juga untuk meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi objek yang lebih kecil. Gimana dia melakukan proses skip connection ini ya? Ini contohnya ya, ini layer-layer awal, ini adalah tadinya konsekutif convolution layer ya, layer berulang-berulangnya. Contohnya bagian skip connection ya. Ini ada 2 fitur map berurutan. Dia ambil fitur map yang terakhir untuk beberapa layer ke depan, dan layer paling awal untuk layer paling akhir. Nah, layer-layer ini ya, hasil narik dari layer paling awal itu nanti di-concat atau di-merge, dijumlahkan gitu ya,
dengan hasil upsampling nih. Ini ada area yang warna hijau ya. Jadi di tengah-tengah ini ada satu layer network yang ukuran fitur mapnya itu di 2 kali lipatkan, sehingga nanti ukurannya akan sama dengan layer sebelumnya. Nah, setelah sama ukurannya, dia bisa merging. Ketika udah di merging, nanti dia langsung detect objek gitu ya. Uniknya lagi, di Darknet 53 ini, selain dia melakukan skip connection ya untuk residual networknya ini tadi ya, dia akan menghasilkan 3 gambar deteksi berbeda, Mas. Jadi ada 3 box hasil deteksi untuk 3 skala gambar gitu ya. Gitu. Jadi dia misalkan predik di skala yang 32 straight gitu ya. Terus dia predik di 16 straight dan paling akhir dia predik di straight 8. Ini kan skalanya berbeda-beda. Dengan seperti ini dia bisa mengatasi deteksi objek yang ukurannya kecil dan ukurannya besar. Jadi nggak masalah tuh untuk ukuran kecil dan besar. Tapi dengan step seperti ini kan berarti networknya jadi lebih besar dong. Outputnya nggak 3 B kali 5 plus C lagi dong. Berarti ini ada 3 kali berapa B kali 5 plus C dong gitu ya. Dimensi outputnya jadi semakin besar. Nah ternyata betul ya. Ini contohnya ya. Untuk input gambar yang dibagi S kali S grid ya. Di sini contohnya N kali N gitu ya. Ini akan dilakukan akan ada output vektor atau output tensor sebesar 3 kali 4 plus 1 plus 80. Ini kalau untuk dataset YOLO ya, karena C-nya 80 gitu ya. Dan 4 plus 1-nya ini adalah 4-nya untuk bounding box, 1-nya untuk object prediction. 1 box untuk 1 gambar, makanya cuma 4 plus 1 doang atau 5. Gitu ya. Nah, ini dimensinya jadi box prediksinya di 3 kali lipatkan untuk 3 skala gambar berbeda. Gitu. Teknik prediksi untuk 3 skala gambar berbeda ini dia mencontek atau meniru lah cara kerja yang ada di fitur Pyramid Network atau FPN. Nah, dengan semacam ini ya tentu saja si Darknet bisa memprediksi box image yang lebih kecil ya, objek yang lebih kecil dengan objek yang lebih besar gitu. Gak dapat di objek yang lebih kecil, nanti dia cari di skala kedua. Nah, pasti di salah satunya dapat gitu. Tapi size-nya dikecilin lagi ya maksudnya. Apa? Size-nya kecil ya untuk Iya, betul. Size-nya YOLO versi 3 ini ya tadi ya. kalau Saya dibandingin lihat di YOLO atas. kalau dibandingin YOLO 2 sebenarnya YOLO V3 ini lebih besar size networknya ya. Gitu. Cuma kalau output dimensi tensornya, nah ini memang Ya. output dimensi tensornya dia tergantung berapa banyak box nih di dalam satu gambar. Kalau ini contohnya dia cuma implement 1 box untuk 1 gambar gitu ya. Dia hanya 4 plus 1 doang. Nggak dikali berapa, B kali berapa gitu ya. Gitu. Ini untuk Coco Dataset contohnya ya. Ini kalau di compare juga Mas nih dengan result algoritma lain ya, menggunakan hasil Coco. Kalau di atas kan pakai Pascal Fock yang cuma 20 kelas ya. Kalau Coco Dataset kan ini kan 80 kelas. Nah, ini MAP-nya jadi sebesar ini nih, 57,9. Memang jauh berbeda ya. Ya tentu saja karena memang datasetnya juga berbeda dengan yang tadi di atas pakai Pascal Fock. Kalau di officialnya Joseph Redmond nggak ngerilis hasil training yang pakai Pascal Fock di YOLO V3. Jadi adanya dia pakai Coco dataset gitu ya, yang 80 kelas gitu. Nah, di sini untuk yang si Faster RCNN udah nggak ada karena Faster RCNN dia nggak di training pakai Coco dataset. Nah, dia bisa dilihat ini kalau YOLO V3 secara inference time dia masih cepat ya. Dan MAP-nya masih bagus dibandingin yang lain-lainnya gitu ya. Ini kalau dibandingin dengan RetinaNet gitu ya dan lain sebagainya, si YOLO V3 bisa predik lebih bagus. Nah, MAP 50 ini apa? Ini MAP dengan IUU 50 ya, 0,5 ya, threshold 0,5 atau intersect over union sebesar 0,5. Gitu. Dan ini dia bilang pada ukuran gambar 320 kali 320 bisa dapat 22 milisecond gitu ya, inference time-nya. Cepat banget.
Gitu. Jadi di YOLO V3 ini intinya masih cepat ya, walaupun akurasinya bisa dibilang turun dibanding yang sebelumnya ya, karena size network lebih besar dan kecepatannya jadi lebih turun tapi akurasinya lebih tinggi kebalik ya. Nah, karena dia juga bisa ngedeteksi box yang lebih kecil gitu. Iya, Mas. Oke. Tapi kalau dibandingin dengan ResNet dan RetinaNet dengan yang lain-lainnya ya masih lebih cepat juga ya. Gitu. Nah, itu pengembangan YOLO 1 sampai YOLO V3, Mas. Dan sayangnya di YOLO V3 ini adalah riset terakhir dari Joseph Redmond. Dia berhenti dari riset computer vision karena takut disalahgunakan. Karena semakin hari YOLO ini semakin powerful. Nggak kebayang nanti ke depannya bakal digunakan untuk apa gitu ya. Nah, sebenarnya setelah YOLO V3 ini ada pengembangan lanjutan yaitu YOLO V4 cuma nggak dari Joseph Redmond ya, dari Alexei Foxky ini ya, mungkin orang Rusia ya. Iya, iya. Alexei ini dia riset rilis paper tahun 2020 untuk menghasilkan YOLO V4 ya. Cuma di malam hari ini kita nggak akan bahas si YOLO V4 karena memang secara original riset gak dari Joseph Redmond. Kalau menurut saya masih lebih bagus V3 gitu ya. Nah, Oh, dengan hasil riset-riset ini dari YOLO V1 sampai V4 ya Mas, kan dan juga dengan kemarin-kemarin yang kita udah pelajari di Faster RCNN dan seri model-model RCNN gitu ya. Ada single stage object detector, ada two stage object detector gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan ternyata model object detection ini secara keseluruhan komponennya tuh ada ini semua gitu ya. Input matrix ya, backbone network, NAC ini kayak seperti di YOLO V3 dia implementasiin ya, upsampling terus yang menggunakan residual network lah ya. Dense prediction dan sparse prediction. Nah, backbone ini contohnya VGG16, ResNet, Darknet 53, tadi ya Darknet 19, itu iya, iya. backbone. Iya. NAC ini seperti apa? SPP, FPN gitu ya, PAN, BFPN dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, untuk ujungnya ini detektornya, kalau di si two stage detector dia terpisah, nge-trainingnya terpisah, atau disebutnya itu sparse prediction. Menggunakan SVM untuk bounding box regression, nanti ada softmax untuk memprediksi probability kelas gitu ya. Itu kan nge-trainingnya terpisah, makanya di luar box gitu ya. Iya. Nah, ini kalau yang sparse prediction ada faster RCNN, mass RCNN, kebanyakan di RCNN family gitu ya. Kalau dense prediction, dia langsung di satu network bisa ngeprediksi objek. Nah, ini ada RPN, SSD, YOLO, RetinaNet, dan lain sebagainya. Gitu. Ini kalau penasaran mungkin nanti bisa dilihat di SOTA itu ya, atau si Paperbit Code itu Mas gitu ya. Iya, Mas. Siap. Itu ada list model-modelnya banyak banget pengembangan model object detection sampai saat ini. Nah, itu seputar teori yang kita bahas ya. Lumayan bisa menjadi fondasi awal untuk memulai memprogram object detection menggunakan YOLO ya. Selanjutnya kita akan langsung di tahap training model. Tapi karena untuk nge-training kita perlu dataset ya. Ini sebenarnya datasetnya pakai dataset yang sebelumnya kita gunakan di pertemuan ketiga kemarin ya Mas. Iya. Cuman sedikit berbeda ketika di bagian label IMG-nya. Kita harus klik satu tombol untuk ngaktifin mode annotation YOLO gitu ya. Nah ini langsung aja. Nanti Masnya juga silakan dicoba untuk clone si object detection YOLO ini ya. Kalau udah di clone, nanti kita bisa melakukan proses anotasi seperti biasa, dan di awalnya ya ada split dataset atau dari video ke gambar dulu. Masih sama lah step-stepnya ya di object detection YOLO ini seperti yang di object detection TensorFlow gitu ya. Nah, setelah itu nanti ya di akhirnya kita dapat zip file dataset yang pada ujungnya kita akan upload ke Google Colab ya, Mas. Oke, setelah tadi object detection YOLO-nya berhasil di clone ya, ini kita sama seperti tekniknya di pertemuan ketiga, kita akan jalankan di local computer ya, nge-prepare datasetnya, nge-split datasetnya, nge-annotate datasetnya.
Ini masih sama pakai OpenCV ya. Di sini juga ada parameter Mas, yang sama seperti sebelumnya. Ya. ini screen-nya masih yang itu? Apa Mas sudah ganti screen nggak sih? Oke, sorry. Nah, ini ya. Iya. Nah, ini kita udah pakai Jupyter Lab ya. Di lokal komputer kita. Ini apa yang hasil clone object detection YOLO ya, Mas? Iya. Ini kita import OpenCV-nya. Seperti tadi saya bilang, ini masih sama seperti step Sama yang ya. di pertemuan ketiga gitu ya. Iya. Setelah itu juga seperti biasa kita taruh apa namanya? Ini kan ada folder dataset gitu ya. Nanti kalau ada folder videos ya, di sini tinggal create aja folder videos, langsung put si file MP4-nya gitu ya. Gitu. Karena ini saya sebelumnya udah punya sebenarnya datasetnya ya. Dataset yang dihasilkan dari gambar video dari gambar-gambar Iron Man sama Batman gitu ya. Proses label image-nya juga sama Mas ya? Nah, Ada yang berubah nggak? Yang Pascal itu ya? iya betul. Sedikit berbedanya ini Hmm, tinggal diklik bagian yang biasanya kan tulisannya Pascal Fox ya. Ini iya. tinggal diklik biar nanti tulisannya modenya YOLO gitu ya. Oh iya ya. Nah, nanti kalau udah modenya seperti itu jadi gampang gitu. Ini langsung aja saya no such file or directory. Oh iya, karena posisi label EMG saya nggak ada di folder ini ya. Ini saya perlu buka dulu terminal. Masuk ke environment si label IMG. Nah, ini tinggal kita jalankan Python label img.py. Sebenarnya sih Mas mudah-mudah aja gitu ya. Sama seperti sebelumnya, bedanya itu tadi harus diingat annotation type-nya ini harus YOLO ya. Iya Mas. Tuh. Berbeda dengan Pascal Fox, hasil annotation-nya itu berformat XML ya. Kalau di YOLO ini nanti formatnya itu jadi TXT Mas. Oh gitu. Nah, tapi sebelum itu ini mungkin saya akan coba simulasiin ya. Saya keluarin dulu dari folder images. Kan saya punya train yang sebelumnya udah saya masukin udah saya split gitu ya. Dan juga yang tes, yang train sama tesnya kita keluarin. Nah, udah gitu saya bisa akses dari label IMG. Jadi biar nunjukin hasil akhirnya seperti apa. Ini seperti biasa navigate ke lokasi folder imagesnya tadi ya. Ke object detection, dataset, ya, images. Nah, ini kurang lebih datasetnya akan seperti ini ya. Kalau setelah dibuka, kalau menggunakan dataset Batman sorry, ke close. Open dir, dataset, image, select folder. Nah, ini kok nggak mau ya? Oh, dia kayaknya ada yang saya hapus nih. Not found file classes.txt. Oh, ini perlu saya buat dulu. Karena sebelumnya saya hapus biar nggak kebawa ke apa namanya? Biar nggak kebawa naik ke atas ke si Google Colab. Classes.txt. Oke, ini harusnya bisa. Ini kita isi juga classesnya Batman, Iron Man. Oke, baru di sini kita buka direktorinya.
Si object detection, dataset, images. Yes, kok masih nggak mau? Nggak mau baca dia ya. S-nya 2 tadi Mas tuh. Classes. Oh iya, sorry. Typo ya. Iya. Tapi kalau pas kita create itu langsung otomatis dibikinin sama si label IMG. Jadi buat mapping apa namanya data image mana, ini labelnya apa, dia taruhnya di classes.txt. Jadi kalau di TensorFlow seperti yang pbtxt label map itu. Nah ini udah ada boxnya ya, dan ini tab-nya YOLO. Oh iya. Ini sama aja untuk seperti sebelum-sebelumnya, hanya bedanya di sini tab-nya pakai YOLO. Itu kita lakukan anotasi untuk semua dataset gitu ya, sampai semuanya berhasil di-annotate. Dan kalau kita perhatikan Mas, di folder dataset yang kebentuk ya, anggaplah proses anotasinya udah selesai gitu ya. Nah, dia annotation datanya itu berformat seperti ini nih, txt ya. Nah, dia kalau kita buka, isinya ini ada label indeksnya ya. Terus ada boxnya ya, tapi dalam bentuk rasio 0 sampai 1. Jadi kalau 0,5 nanti tinggal dikali tinggi atau lebarnya lah gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini kalau 1 ya berarti yang tadi misalkan si Iron Man gitu ya. Kalau si Batman misalkan ya. Nah, ini depannya pasti beda. Harusnya 0 ya. Nah, dia depannya 0. Jadi kalau masnya punya kelas yang banyak juga, ya nanti bisa ketahuan kelas indeksnya itu dari digit pertama ini gitu ya. Di masing-masing txt file seperti itu. Iya, Mas. Nah, setelah berhasil melakukan proses anotasi ya, selanjutnya kita akan coba untuk split datasetnya gitu ya. Bagi dan kita masukkan dataset yang tadi ada di folder images ini ya, si IMG dan TXT-nya ke folder test dan ke folder train. Nah, ini kita akan bagi sebanyak 20% untuk tes dan 80% untuk train. Dan satu lagi ini agak kelewat. Kalau masnya tadi misalkan pengen coba-coba nggak mau annotate sendiri dulu gitu ya karena text time, ini bisa pakai dataset yang saya create sendiri. Ini udah pakai YOLO jadi berbeda dengan link yang sebelumnya ya. Iya. Nah, kalau udah di set split size-nya 0,2, ini tinggal di run, nanti dia akan nge-split pindah ke folder test dan train gitu ya. Sama ya Ini kayak sebelumnya ya. sama gitu. Cuma yang dipindahin ini adalah TXT sama JPG gitu. Iya, Sebelumnya iya. kan XML ya. Oh iya. Gitu. Split size-nya belum ke running. Oh, oke. Already exist. Karena tadi udah ada di folder Batman Iya. 27. Ini kita keluarin dulu. Images. Nah, kita ulangi. Karena tadi cuma di copy. Jadi pas mau nimpa di folder test sama trend, nah dianggapnya udah ada. Oke. Selanjutnya ini tinggal execute lagi di notebooknya. Ya. Oke, udah berhasil. Ini kalau di refresh. Nah, oke, hilang ya. Nyisain si classes.txt ini biarin aja lah. Gitu. Nah, seperti yang di pertemuan 3 juga kita bikin label map. Tapi label map ini, kalau sebelumnya kan pbtxt untuk yang si TensorFlow ya. Nah, kalau Iya. di Darknet nggak pakai pbtxt label mapnya, Mas. Tapi pakai .names. Gitu ya. Nah, .names file ini sederhana. Isinya cuma tiap baris itu adalah nama kelasnya gitu aja. Nggak perlu pakai index ID dan lain sebagainya. Kalau TensorFlow sama OpenCV-DNN kan JSON bentuknya kayak begini ya. Iya. Labelnya apa, ada indeksnya berapa. Tapi kalau di names-nya punya label.names-nya punya si YOLO ini lebih sederhana, tinggal kita isi seperti ini. Pas itu pengurutan nama kelasnya tuh pengaruh nggak sih? Urutannya ini. Heeh. Nah, itu tergantung dengan yang tadi pas di label IMG.
kan ada classes.txt nih yang di-create. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. Gitu. Oh, Jadi ini juga oke. alfabetik sih biasanya, dari kalau udah huruf apa gitu pasti dari atas ke bawah lah gitu ya. Oke. Karena pas kita buka gambar di dalam label IMB kan dia pasti bakal ngurutin dari yang alfabet paling depan gitu ya, Iya. gambar-gambarnya. Nah, ini cara nge-generate-nya tinggal running aja. Dia bakal nge-generate file JSON dan .names gitu ya. .names-nya ini akan ada di folder dataset data. Ini nanti akan yang kita naikkan ke Google Colab untuk training. Gitu ya. Nah, ini yang bagian ini nggak mandatory ya. Ini cuma buat ngedit. Manakala nih, tadi Masnya juga nanya bagus. Gimana kalau indeksnya itu salah gitu ya. Nggak sesuai dengan yang di labelsnya punya si YOLO tadi ya. Si classes.txt, labels punya si label IMG gitu ya. Iya. Urusannya kebalik atau apa. Nah, ini bisa diperbaiki dengan script yang ini. Gitu ya. Jadi dia bakal ngebaca si object detection.json gitu ya. Nanti dia akan perbaiki urutan apa kan, termasuk nanti kalau udah salah bisa juga di indeks di dalam filenya ini juga salah ya. Iya. Nah, itu kan masa kita buka satu-satu kita ganti gitu ya. Itu nggak perlu. Itu nanti udah di handle apa namanya sama si script tadi ya. Nah, kalau udah ini, kalau saya nggak perlu running karena secara urutan udah betul. Ini kita zip ya, si folder dataset ini kita zipkan, terus nanti kita upload ke Google Colab seperti biasa. Nah, untuk ngerunning notebooknya ini udah saya sediakan notebook untuk ngetraining YOLO ya menggunakan Darknet Framework. Ini tinggal kita buka dulu Colab-nya, notebooknya yang ini ya, yang namanya Training Darknet YOLO Using Custom Dataset, Mas. Iya, Mas. Kita tinggal buka aja si ininya ya. Nah, si notebooknya di apa si Google Colab-nya ya. Seperti yang sebelumnya dijelasin juga, tinggal upload aja si PYNB training dataset YOLO using custom dataset ke Google Colab, nanti kelihatannya akan seperti ini. Gitu. Nah, ini mirip-mirip seperti trainingnya yang TensorFlow, jadi ada config yang harus kita sesuaikan, ada yang harus kita install dan lain sebagainya gitu ya. Di bagian awal kita import dataset yang umum kita gunakan. Sorry, ini saya perlu create new notebook dulu. Nah, dari ini aja enaknya ya. Ternyata harus diedit. Save copy in drive. Oke, kita coba. Ini jangan lupa runtime-nya kita set, runtime type-nya GPU. Ya, kalau udah connect, make sure. Ini saya beda email atau apa ya? Run anyway. Gak apa-apa lah. Ini OpenCV-nya defaultnya di Colab 4.1. Di sini kita upload dulu file dataset.zip-nya, Mas. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya di TensorFlow ya. Iya, Mas. Dataset.zip-nya yang tadi kita create di lokal komputer menggunakan si Jupyter Lab ya. Ini tergantung ukuran dataset, ini juga sekitaran 20 berapa MB-an ya. Jadi kita biarin aja ini sampai selesai dia ngupload. Nah, di sini kita akan create beberapa folder, sama kita akan coba download pre-trained model YOLO ya. Ini berguna nanti untuk ngetes Darknet Framework ya, karena kita akan install Darknet Framework untuk melakukan proses training YOLO. Nah, biar ensure Darknet Framework-nya running well gitu ya, kita bisa tes pakai model yang udah jadi, bener nggak bisa ngeprediksi gitu ya, si library Darknet-nya gitu ya, si framework Darknet-nya. Kalau benar, baru kita pakai buat nge-training. Idenya kayak gitu. Ini nanti kita running, dia bakal ngedownload pre-trained modelnya punya YOLO Tiny sama YOLO biasa. Ini ada dua varian. Jadi nanti kalau masnya pengen nggak mau yang Tiny, mau yang YOLO V yang original juga ada.
Nah, ini beda dengan si TensorFlow. Kalau TensorFlow formatnya .tb atau protobuf ya. Kalau di YOLO .wake ya. Gitu formatnya. Nah, setelah di-download nanti ya, si wake-nya itu akan disimpan di folder dataset model. Nah, setelah dataset zip ini diupload ya. Kalau bagian ini sudah selesai ya, nanti kita akan coba clone si Darknet Framework ya. Dari repo-nya Alexei AB ya. Ini yang create YOLO V4 ya. Habis di clone pakai git. Nah, di sini kita perlu edit, ada file namanya makefile ya. Makefile ini file kompilasi untuk bahasa C ya, bahasa C. Jadi konfigurasi kompilasinya bisa kita taruh di Makefile ini. Nah, ini kita perlu edit beberapa hal. Defaultnya GPU sama OpenCV-nya disable. Better untuk biar cepat ngeproses trainingnya, kita set GPU-nya sama dengan 1, artinya di enable. OpenCV-nya 1. Gitu. Kalau ini udah, baru nanti kita tinggal jalanin aja Mac gitu ya. Ini langsung nge-compile si Darknet framework-nya. Ini compile-nya juga nggak terlalu lama. Setelah beres, nah kita bisa lakukan testing menggunakan pre-trained model yang tadi kita di atas download ya. Prediksi orang-orang, gambar orang-orang gitu ya, sama sepeda. Ini tinggal pakai Darknet, detect, config YOLO-nya apa ya, .cfg-nya, file wake-nya apa, sama gambar yang mau diprediksi. Nah, ini nanti di bawahnya kita bisa lihat gambar hasil prediksinya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau keluar hasil prediksinya seperti ini, Mas, berarti tandanya Darknet framework-nya udah oke. Bisa running dengan baik. Kalau udah berhasil running dengan baik, kita bisa lanjutkan untuk training dataset. Nah, kita lihat nih tadi yang upload dataset.zip udah nyampe beres atau belum ya? Oke, di atas. Wah, baru 50%. Mungkin sambil nge-zoom jadi lambat nguploadnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita biarin aja, kita lanjut aja ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mas, berarti kalau untuk object detection ini transfer learning-nya nggak bisa langsung di flash ya? Di flash. Karena ada proses annotate itu ya? Oh iya betul. Betul nggak sih? Betul. Nggak langsung di aplikasi web maksudnya ya? Karena dia kecuali Halo? kayak gini Mas. Kecuali Kita bisa transfer learning-nya di flash itu ya? betul. Di trigger via Daftarin web info app gitu ya. aja. Sebenarnya kalau mau kayak gitu bisa aja, tapi yang kita upload itu udah dataset jadi plus anotasi. Gitu. Jadi nggak Iya, secara otomatis nggak secara otomatis upload gambar boxnya ngecari sendiri gitu ya. Nah itu yang nggak bisa. iya, Gitu. iya, iya. Kalau face detection itu kan proses transfer learning-nya bisa dilakuin misalkan kalau udah production sama operator bukan engineer-nya yang ngelakuin gitu ya kan. Betul. Kalau in object detection ini kan ada proses yang Anotasi. annotate gitu ya. Betul. Kayaknya kurang ini kalau operator yang ngelakuin harus engineer-nya. Iya masih 75%. Kita lanjut jelasin dulu aja ya. Jadi nanti Iya bisa mas. tinggal lihat resultnya. Nah ini tadi seperti saya bilang kalau hasil tesnya jalan gitu ya. Ini dia ngeluarin log networknya mas. Untuk nge-feed forwardnya ini dia pakai convolutional layer ukurnya berapa. Ya kayak TF summary lah kalau di TensorFlow ya. Nah Iya. ini outputnya seperti ini. Nah udah oke nih semuanya. Barulah kita training model YOLO V3-nya ya. Tapi di sini pakai Tiny YOLO. Karena Tiny YOLO ini secara network lebih kecil. Jadi secara training pas lebih cepat juga. Kalau mau pakai YOLO yang originalnya, YOLO V3 yang lebih besar, bisa. Tapi tentu saja training time-nya lebih lama ya. Bisa berpuluh-puluh jam gitu ya. Mungkin keburu time out juga Oh kalau di gitu. collab ya.
Iya, betul. Oh, Karena original dia stepnya itu sampai 500 ribuan ya, 500 ribuan step atau apa gitu ya. Nanti ada konfigurasinya, kita bisa atur juga. Itu kita bisa saya cuma 3, kalau 2 kelas mungkin 1000 aja masih cukup lah gitu ya. Tapi kelasnya kalau udah banyak puluhan, mungkin training stepnya harus lebih banyak gitu ya. Biar model mampu membedakan objek satu dengan yang lainnya dengan baik gitu. Nah, sedikit berbeda dengan tadi inferensi itu kan kita pakai file.wait dan CFG ya, Mas. Seperti yang kita lakukan juga di OpenCV DNN pas nginstal OpenCV di Jetson Nano kan. Nah, dia butuh si file CFG dan file wait ya, dua file ini. Nah, di apa namanya? Di pas saat training kita nggak menggunakan file.wait tersebut. Yang akan kita gunakan untuk mentransfer learning adalah file yang formatnya tuh .conf. Ada numbernya di belakang gitu ya. Nah, ini contohnya kalau darknet 53.conf.74 ini untuk yang YOLO V3 backbone-nya, YOLO V3 strip ini conf 11 ini untuk yang YOLO V3T ini. Nah, ini disebutnya itu base model gitu ya. Base model atau backbone network-nya lah gitu ya. Jadi untuk nge-training YOLO itu nggak apa namanya, yang di pre-initiate itu cuma backbone network-nya, baru nanti kita selesaikan bagian ujungnya gitu ya. Nah, kalau yang wait ini kayak istilahnya model yang udah final, udah tinggal pakai gitu. Disebutnya fully trained wait gitu. Tinggal pakai untuk nge-inference. Nah, kalau yang ini model mentahannya. Makanya kita perlu model-model ini untuk nge-training model Tiny YOLO V3 dan YOLO biasa. Nah, untuk list pre-trained model lainnya ini bisa diakses di link ini, Mas. Untuk YOLO V1, V2, V3 dan bahkan V4 ada di sini, bisa di-download gitu ya. Nah, iya. kalau udah nanti ya udah berhasil di download, ini cara downloadnya pakai ini ya, pakai widget, lokasinya ada di sini. Nanti, nah di sini kita akan coba atur file config tini YOLO-nya, atau kalau mau pakai YOLO V3 berarti YOLO V3.config-nya, CFG-nya. Ada beberapa line yang kita perlu sesuaikan. Percis sama yang seperti yang kita lakukan di pertemuan ketiga saat mentraining faster RCNN menggunakan TensorFlow ya. Kenapa harus diupdate? Karena contohnya banyaknya kelas berbeda gitu ya. Dataset original dengan dataset custom yang kita punya kan jumlah kelasnya bisa aja berbeda gitu ya. Kita bisa kontrol training step-nya, misalkan kalau original terlalu besar kita bisa pilih yang convenience secukupnya kita gitu ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, dan beberapa parameter lainnya yang bisa disesuaikan gitu. Ini kalau udah disesuaikan, nanti tinggal ada beberapa file juga yang perlu di-create ya. Ini ada command-commandnya untuk create train.txt, test.txt, dan file obj data. Nah, kalau file-file ini udah siap, ini tinggal kita bisa lakukan proses training YOLO. Nah, jadi persyaratannya harus ada obj data, YOLO V3 ini CFG, config filenya ya, dan YOLO V3 ini conf 11. Nah, dua file ini tadi kita dapatkan di download di atas. Kalau ini kita create di bagian sini, gitu ya. Gitu. Kita coba lihat bagian uploadnya. Oh, ini kayaknya udah ada ya. Udah berhasil di-upload ya. Ada object detection.names ya. Sama image-nya udah ada di sini semua. Oke. Iya. Selanjutnya kita coba tadi download file weight-nya ya. Ini harusnya cepat ya. Oke. Sekitar 33 MB untuk yang Tiny YOLO dan 236 MB untuk yang YOLO V3 original. Jauh banget ukurannya ya. Iya, iya. Setelah itu kita ini seperti tadi yang saya bilang, kita clone darknet framework-nya. Ini kita edit, ini tinggal diklik aja ya Mas, nggak perlu bingung nyari-nyari file yang mana. Nah, make filenya tinggal kita edit, GPU-nya kita set 1 ya, sesuai dengan deskripsi di sini. Pen-CV-nya kita set 1. Jadi pas nge-compile atau nge-training modelnya nanti udah di-run di atas GPU dan OpenCV gitu ya. Tinggal kita running make.
Ini kalau ada log kayak tulisan error-error gitu, itu ignore aja. Itu nggak benar-benar error. Mungkin agak sedikit bingung kenapa yang si darknet ini perlu dikompil sementara yang TensorFlow kemarin nggak perlu ya. Kalau di TensorFlow model yang kemarin kita clone, itu tuh udah hasil kompilasi. Nah, kalau si darknet itu tuh pas kita clone dia masih mentahan. Jadi nge-clone apa nge-compile itu ada di sisi kita masing-masing gitu. Nah, karena ini salah satunya benefitnya ketika di compile di sisi kita, kalau di sisi kita ada GPU, ada OpenCV dan library-library lainnya, dia bisa menyesuaikan dengan versi dan lain sebagainya, ensure running gitu ya. Oke, sambil nunggu itu, ini kita tes ya untuk inferensi. Ini ada block coding untuk ngupload file gambar ya. Saya akan ngupload file gambar dari lokal komputer yang isinya tentu saja ada di Coco Dataset. Kalau diingat kan Coco Dataset itu isinya kan hewan, kendaraan gitu ya. Objek-objek, iya kayak buku, pisau, buah-buahan, sayuran juga ada. Ini saya coba ambil misalkan apa nih? Zebra ya. Zebra ada nggak ya? Kita coba. Harusnya ada sih. Ini diupload. Nah, ini ada function untuk nge-show. Jadi nanti tinggal show image aja. Nggak perlu CV2 imre dan bla bla bla. Nah, ini kita akan coba tampilin yang si gambar zebra.jpg tadi yang diupload. Ini saya rename jadi image1.jpg. Ada di sini ya. Ini kita show pakai matplotlib. Nah, ini zebra.jpg ya, yang di rename jadi image1.jpg. Nah, kita akan coba tes nih. Di hasil kompilasi di atas itu sebenarnya si darknet-nya udah ada function untuk ngedetect ya. Tinggal kita specify aja config filenya, weight-nya, ya, gambarnya apa gitu. Itu. Ini weight-nya yang tadi di atas kita download ya. Posisinya ada di content, dataset, model ya. Ini ada weight ya, ukurannya 33 MB dan weight yang YOLO V3 realnya ya, bukan yang tiny. Ini tinggal kita run, di akhirnya dia akan show image. Nah, uniknya ketika ini di run tuh dia bakal nge-save hasil prediksinya itu di file yang namanya prediction.jpg, Mas. Oh. Adanya di folder darknet. Nah, dia ada file namanya prediction.jpg. Ini kita tampilin pakai function show image tadi yang di atas ya. Yang pakai matplotlib. Nah, ini resultnya mungkin agak kecil tulisannya. Ini zebra. Wah, lumayan juga nih. Cuma ini yang kecil dia nggak bisa prediksi ya. Kalau seolah-olah berdekatan ya kalau pakai Tiniolo. Ini kalau misalkan kita coba pakai yang kan tadi juga ada YOLO. Oh, ini udah YOLO biasa ya. Kalau Tini YOLO coba. YOLO Tini ya. Namanya CFG-nya ini weight-nya YOLO V3 Tini. Kita lihat hasilnya. Harusnya nggak lebih bagus dari yang original ya. Malah kedetek pakai YOLO Tini. Tadi kan nggak kedetek ya. Tapi di sini dia kedetek beberapa kali ya. Gitu ya. Iya. Iya. Dia kedetek beberapa kali walaupun cuma satu objek gitu. Nah, tapi paling enggak ini kita udah tes si darknet-nya oke, udah bisa berjalan gitu ya dengan pre-trained yang kita download tadi. Kalaupun mau dites pakai dataset lain juga bisa ya. Misalnya tadi yang person gitu ya. Sekarang kita akan coba training modelnya. Nah, untuk nge-training modelnya seperti yang saya bilang tadi, Mas, kita perlu file yang conf.number ini untuk YOLO V3 dan YOLO biasa ya. Nah, tapi yang kita gunakan cuma YOLO V3 Tini ya.
Ini kita tinggal kalau yang YOLO V3T ini dari Google Drive. Ini kita download pakai Gdown. Kalau yang si Darknet YOLO V3 originalnya ini ada di PJRED ya. Blognya si Joseph Redmond ya. Ini kita tinggal download. Setelah berhasil di-download, nah ini ada konfigurasi file yang perlu kita update. Karena saya mau menggunakan YOLO V3T ini, Mas. Ini tinggal di double klik ya. Kita ikutin aja ini cukup mudah kok untuk diikuti. Line 3 kita ganti batch-nya dari 1 ke 64 katanya. Ini ganti ke 64. Subdivision jadi 2 gitu ya. Line 20. Nah, line 20 ini ada max batch ya. Maksimum batch size-nya. Maksimum batch number-nya ini ada berapa? Dia originalnya ada 500.000, Mas. 500.000 batch proses karena dia per batch gitu ngeprosesnya. Tiap satu batch-nya itu 64 sampel. Itu yang diproses. Ini karena ini gede banget, ini saya akan coba ambil cuma ya 1000 aja lah ya. Nah, setelah itu ke line 21. Mungkin line 22 ya. Ini agak Mas. posisinya. Iya. Nah, ini step sama dengan 400.000 sama 450.000 ini adalah lokasi di mana learning rate di-adjust. Ini juga kita bisa adjust. Karena di sini 1000, intinya harus di bawah 1000 gitu. Saya biasanya ambil nilai tengah-tengah aja. Misalkan 500 gitu ya. Sama 550 atau 600. Itu boleh. Bebas aja lah kalau ini ya. Tapi yang penting di bawah 1000 ini. Terus line 135 sama 137. 135 ini agak ke bawah. Nah, ini kelasnya 80 originalnya. Kita ganti jadi karena kita pakai dataset object detection Batman dan Iron Man. Kelasnya ada 2 dong. Ini kita ganti 2. Iya. Dan juga yang ada di line 177. Nah, ini juga di 80 kita ganti 2. Kenapa 80? Karena dia sebelumnya ini bekas nge-training pakai Coco dataset ya. Line 127, naik lagi ke atas. Filters 255 ini harus diganti nih filternya. Filter ini adalah dimensi network ujungnya. Masih ingat kan kalau si YOLO ini dia pakai kelas plus 5 dikali 3 ya untuk YOLO V3. Nah, karena kelasnya ada 2, berarti ditambah 5 itu 7 dikali 3 21 ya, Mas? Iya. Nah, ini jangan lupa nih si filternya disesuaikan menjadi 21 sama di line 171 ya. Oke, seperti ini. Ini harusnya udah semua. Tinggal di Ctrl S. Ini ngedit YOLO V3 tini.cfd. Sama ya, Mas? YOLO tini maupun yang biasa. V3 itu yang sama juga. Iya, sama ya. Sama juga. Ini kalau dilihat kan dia konfigurasinya masih sama, ada batch size, subdivision. Tadi juga ada apa namanya tuh? Di line berapa tuh? 20 gitu ya. Ini masih sama. Value-nya mirip-mirip. Gitu. Ini nanti tinggal di-update sesuai yang dikomenkan di sini, Mas. Iya, Mas. Nah, setelah itu ini kita bikin file train.txt dan test.txt. Ini nanti filenya akan ada kita taruh di dalam folder dataset images ya. Akan kita taruh di sini. Ini tinggal di folder data, sorry ya. Nah, di folder data barang yang si object detection.names ya, tinggal di run aja. Intinya si file train.txt dan test.txt ini dia ngelisting nama-nama sampel yang kita gunakan gitu ya. Isinya itu cuma gini aja gitu. Isinya yang digunakan untuk testing, nama filenya di mana aja lokasinya gitu. Nah, biar nanti si model tuh gampang narik ngebaca gambarnya gitu dari file si train.txt dan test.txt ini. Ini pakai command ini aja langsung bisa jadi. Selanjutnya kita bikin file obj.data. Ini ngebikin filenya bisa pakai fungsi touch ya. Kalau ingat pas kita bahas basic Linux command ya. Iya. Nah, obj.data-nya tinggal diklik untuk kita edit. Ini tinggal copy aja template-nya, Mas. Di copy, paste seperti ini. Kelasnya disesuaikan.
Ini jadi 2 kalau di kasusnya kita ya. Names-nya ini adalah ke lokasi object detection.names ini yang ada di folder dataset data ya Mas. Copy path aja. Ini full path aja better biar nggak salah membaca lokasi folder lah si detektor algoritmnya. Iya. Train.txt-nya ada di folder data juga sama-sama seperti si .names ini ya. Saya kumpulin. Tinggal copy path, yang tesnya juga. Yang ini yang tesnya juga. Sama folder backup. Folder backup ini ada di folder dataset backup ya. Ini originalnya masih kosong. Di backup inilah lokasi model yang ke build bakal disimpan. Nanti yang akan kita tarik itu dari folder ini. Gitu ya. Jadi ini make sure lokasi foldernya udah benar gitu ya. Klik kanannya di folder dataset backup. Nah, jadi file.wait finalnya gitu ya, hasil trainingnya bakal ketaruh di folder backup ini, Mas. Ini kita tinggal Ctrl S. Nah, udah nih, persiapan panjangnya udah selesai. Nah, di sini kita bisa langsung panggil aja darknet detector train untuk melakukan training model. Arahkan ke OBJ data yang barusan kita create ya. Yang tadi ada definisi number of class, lokasi train, test datanya, sampai lokasi backup filenya gitu ya. Dan config file, terus pre-trained modelnya punya Citini YOLO V3. Gitu. Ini tinggal di run. Nah, ini akan memakan waktu lebih lama ya dibandingkan sebelumnya. Oh, sorry. Ini tadi ada yang kelewat ya. Yang di YOLO V3 ini ada yang kelewat, Mas. Yang pas ngatur classes plus 5 kali 3 ini kan tadi hasilnya 21. Selain line 127 dia ada line 171 ya. Ini tadi kayaknya lupa ke save. 171. Nah, ini malah 171 ya. Bukan lupa ke save ya. Tadi malah salah masukin ya. Harusnya 21 ya. Iya. Ya, oke. Kelasnya 2 plus 57 dikali 3. Kali 3-nya masih ingat ya, karena YOLO ini di YOLO V3 dia menggunakan 3 skala gambar berbeda. Iya. Tinggal run. Oke, ini menggunakan GPU Tesla K80, beruntung banget nih kalau pakai collab. Kalau beli sendiri mungkin udah berapa ya? Ikonnya 1, pakai OpenCV juga di build-nya. Batch-nya 3264, time step-nya 1 ya. Ini kita lihat. Nah, dia bisa kita lihat nih awalnya ada angka kan 4 5 ini banyaknya step. Tadi kalau saya define 1000 berarti ujungnya ini harus sampai 1000 gitu, Mas. Iya, Mas. Dan ini jauh lebih lambat dibandingin yang si itu ya. Dibandingin yang si Faster RCNN kemarin ya. Kalau Faster RCNN kemarin kan kalau nggak salah 6 step dalam waktu 1 detik ya. Iya. Ini jauh lebih lambat, otomatis time consumingnya juga lebih lama ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita biarin aja. Nanti kalau ini umpamanya udah selesai, ini kita bisa ngetes modelnya lagi nih ya, kalau perlu ya, kalau Masnya tertarik. Tapi kalau pengen udahlah nanti ngetesnya di Jetson Nano aja, langsung aja running bagian ini, dia bakal ngedownload file yang namanya yolo_model.zip. yolo_model.zip ini adalah zip file yang dibentuk dari ngambil data dari folder backup ini, nanti akan kebentuk namanya itu YOLO V3. Sebenarnya originalnya ini YOLO V3 ini final weight ya. Nah, ini adalah final modelnya ya, hasil akhirnya. Ini cuma saya rename jadi YOLO V3 ini custom ya, biar gampang diingat. Karena menggunakan custom dataset. Sama saya juga zipkan juga config filenya gitu ya, karena nanti si OpenCV DNN butuh 2 file ini kan, weight sama CFG-nya. Nah, ini saya masukkan di dalam folder YOLO model.zip ini. Ini tinggal di running, nanti bakal nge-download otomatis gitu. Cukup handy lah kalau menurut saya. Yang ini kita biarin aja. Sekarang kita akan beralih ke Jetson Nano-nya, Mas. Tapi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu. Cukup clear? Kemarin tuh cuman config doang ya, Mas, nggak ada weight-nya itu ya, kecuali pakai YOLO ini ya. Iya, betul. Kalau
di di TensorFlow, pre-trained modelnya kan udah .pb ya. Dan config-nya dia pb.txt gitu kan. Nah, kalau di YOLO, config filenya ada di .cfg, pre-trained-nya ada di yang .conf.11.73 yang tadi itu ya. Memang kayak nggak standar gitu, saya juga nggak paham kenapa dia nyimpannya di format kayak begitu. Susah untuk diingat gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya ini kita tinggal ceritanya misalkan masnya udah berhasil training gitu ya. Ini kita simulasiin, udah di-download ke lokal komputer. Di sini ini saya udah punya namanya YOLO_model.zip. Ini saya hasil training yang dataset tadi persis sama. Saya running hanya 1000 step Mas gitu ya. Kalau saya ekstrak di dalamnya ini ada folder konten ya, dataset, ada backup sama model. Kalau CFG-nya ada di model. Nah, kalau model finalnya ya weight-nya ada di backup. Ada di 2 folder terpisah, jadi harus masuk beberapa folder. Iya. Ini tinggal kita drag and drop aja ke dalam si folder pertemuan 4 di dalam Jetson Nano ya, karena pertemuan 4-nya kan kita running di dalam Jetson Nano. Iya. Nah, ini tinggal kita drag and drop aja ke folder model ya, ke sini, dan juga yang si CFG file TinyYOLO-nya, kalau pakai TinyYOLO ya. Ini tinggal drag and drop gitu, dia langsung bisa masuk. Oke. Nah, di sini karena yang custom weight-nya juga saya udah masukin sebelumnya ya, karena pas ngupload 33 MB lumayan lama juga ke dalam Jetson Nano. Karena via WiFi. Nah, kita langsung bisa pakai aja gitu ya. Kita akan pakai baca si weight dan CFG ini menggunakan OpenCV DNN. Caranya gimana gitu ya. Ini tadi step-stepnya ya. Selain weight dan CFG-nya, masih ingat tadi di awal itu kita nge-create, nge-produce yang namanya object detection.json ya Mas? Nah, itu ada di foldernya yang si object detection YOLO. Hasil kan kalau yang dinaikin ke dalam ke collab untuk si darknet itu kan si object strip detection.names, tapi kalau untuk si OpenCV DNN, nah ini kita pakainya si object detection.json. Ini tinggal kita upload juga ke dalam folder pertemuan 4 ini gitu ya. Ini kita tinggal taruh. Nah, ini isinya mappingan aja sih. Batman indeksnya 0, Iron Man 1. Kalau banyak nanti juga akan ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal running aja nih si file YOLO Inferencing OpenCV DNN. Ini namanya beda ya. Ini sesuaikan aja ya Mas. Ini rename. Nah, YOLO Inferencing OpenCV DNN gitu ya. Ini tinggal di running aja pakai Python 3. Isinya gak jauh berbeda, dan ini saya implementkan untuk tiap box kelasnya itu beda warna gitu ya. Update-nya itu ada di utils-nya ya. Di utils-nya. Iya betul, yang Masnya request itu ya. Jadi dia bisa accept list warna ya, color maps. Nah, di color map-nya ini ada list warna-warna. Nanti di list warna-warna yang ada dia kalau misalkan Batman misalkan warna biru, Iron Man warna hijau misalkan ya. Nah, ini ada di color map-nya. Nah, color map-nya ini di feeding dari mana gitu ya. Color map-nya ini dia di create, kalau atas-atasnya ini mirip-mirip ya. Kecuali bagian sininya. Kalau pakai TensorFlow kan read net TensorFlow, kalau pakai darknet atau YOLO read net from darknet gitu ya. Ini tinggal masukin aja configuration sama model weight-nya. Nah, terus tadi melanjutkan yang bagian color map-nya. Color map-nya ini bentuknya dictionary. Key-nya itu adalah key yang sama yang ada di dalam classes ini ya, si dictionary classes. Kalau kita tahu kan di dalam si object detection.json ini classesnya itu adalah 0, 1, 2 dan sebagainya ya. Sehingga di color map juga sama, cuma value-nya itu adalah nilai RGB. Nah, untuk memvariasikan nilai RGB-nya ini saya pakai random number aja. Rentangnya antara 0 sampai 255 karena nilai RGB itu kan bentuknya tuple 3 digit kan. R-nya di random 0 sampai 255, G-nya di random 0 sampai 255. Iya. Nah, dengan kayak gini pasti bakal beda-beda. Iya, Mas, iya, Mas. Ini jauh lebih simpel. Jadi kalau Masnya punya 1000 kelas pun nggak masalah pakai satu blok ini gitu ya.
Dia bakal nge-generate 1000 color berbeda. Nah, ini selebihnya ke bawahnya masih mirip-mirip ya. Bagian bawahnya masih sama. Bagian ini aja ketambah yang post prosesnya untuk biar tadi bisa support beda warna ya, Mas. Gain frame-nya masih sama, cuma di sini saya tambahin untuk ngukur load time. Kalau sebelumnya kan kita cuma ngukur tick time ya, inference time ya. Inference time itu kan waktu hanya untuk net forward ya. Nah, kalau load time di sini adalah waktu untuk ngirimin gambar dari flash di server ke browser, Mas. Ini kita bisa print yang mau load time bisa, mau yang inference time bisa. Ini kita coba lihat inference time-nya dulu seberapa cepat si Tiniolo V3 ini ya. Kita Ctrl S ya. Habis itu kita bisa running aja, masuk ke folder pertemuan keempat. Habis itu panggil Python 3 ya. YOLO inferencing OpenCV DNN.py. Ini py-nya ada banyak nih. Ini saya hapus satu. Oke. Nah, ini saya bisa running. Dan seperti biasa kita lihat di browser, apakah much better dibandingin si faster RCNN ya, Mas? Oke, kita lihat. Ini tangan saya masih real time ya. Tapi belum mulai kedeteksi boxnya. Dia perlu load modelnya dulu beberapa saat. Kita lihat di sini. Nah, inference time-nya coba lihat, Mas. 0,13 second. Ini pakai Tiniolo ya, Mas. 0,13 second berarti berapa FPS ya? Berarti ini kalau dalam waktu 1 detik tuh lebih dari 5 FPS. Mungkin 5, 6, 7-an FPS ya. Iya. Ini kita coba lihat di depan hasil deteksinya. Nah, Batman kedeteksi. Ini saya coba geser-geser ya. Nah, tadi sempat saya mundurin dikit. Dia udah mulai loss ya. Iya. Deteksinya Batman-nya nggak baca. Mulai berkurang. Nah, itu bisa di handle kalau misalkan kita running training step-nya lebih banyak. Itu jadi si model bisa tahu fitur objek lebih detail ya. Karena kalau 1000 step ini kan cenderung sedikit. Dia itu kan paling kalau kemarin saya coba hanya beberapa sejam setengah kalau nggak salah ya. Dibandingin yang originalnya, yang realnya si Tiniolo ini di training sebanyak 500.000 step. Itu seperberapanya kan jauh banget itu kan. Iya, ya, tapi segini aja udah bagus nih ya, karena beruntungnya cuma 2 kelas ya. Kalau kelasnya ada banyak pasti mungkin hasilnya nggak akan sebagus ini gitu. Ini kan bisa sampai 6 FPS nih, Mas. Kalau ini kan pakai Tiniolo ya. Kalau pakai YOLO versi 3-nya bisa lebih kecil lagi. Bisa lebih tinggi lagi FPS-nya ya. Apa bisa sama aja? Dicoba. Kalau sebenarnya kalau secara inference time, Tiniolo itu harusnya lebih cepat. Karena networknya dia dikecilin, Mas. Oh iya. Nah, cuma kalau kemampuan ngedeteksi objek lebih kecil atau enggaknya, nah ini harus dibuktiin ya. Kalau tadi kayak si Zebra aja, si Tiniolo bisa deteksi Zebra yang lebih kecil ya. Iya. Kemarin ini berapa? 1.000 1,5 jam ya, Mas? 1.000 1,5 jam. Oke. Itu pernah saya coba berapa dulu ya, sampai saya set 250.000 gitu ya. Total inference time-nya, total training time-nya itu 43 ya, sekitar 40 jam gitu ya.
karena nggak muat di collab, saya running di server. Tapi jauh lebih lama karena speknya lebih rendah dibandingin collab ya, yang bisa sampai 12 GB dengan CUDA Nvidia K80 gitu. Mas kemarin kan kayak pas baru masuk ke flashnya kayak ada nggak bisa Gagal langsung itu ya. nampilin. Iya, ini tadi Udah langsung, ini nggak enggak ya? ada error Oke. ya. Itu tuh sebelumnya ternyata kalau saya cek ya, nah di pas bagian awal ini kan sebelumnya ada error ya. Ini ternyata ada Iya. kesalahan. Di bagian sininya cuma ditulisin frame doang, bukan return frame. Oh, Nah, coba aja di yang pertemuan keberapa ya? 3 ya? 3 ya. Saya coba cek, tapi ini saya kayak udah saya edit deh. Atau di pertemuan kedua kayaknya, Mas. Yang pas error-error itu ya. Oh iya, pas asinkronus itu. Nah, ini saya buka pertemuan kedua. Nah, ini nih. Nah, iya, iya. Nah, ini karena yang nggak di return ya pasti bakal error. Dia bingung ini frame-nya mana. Nggak Iya. bisa ngegerak. Nah, ini waktu itu lupa dikasih return. Itu nanti ini silakan aja diganti ya. Ini mungkin saya update juga. Iya, Mas. Siap, siap. Tapi yang setelah-setelahnya codingan yang ini kan sebenarnya strukturnya sama nih. Yang flash asing ini. Bedanya paling cuma di bagian awal-awalnya doang pas ngebaca kalau TensorFlow ya gini, kalau ngebaca yang darknet ya gimana gitu ya. Sama yang versi paling terakhir itu ada bisa variasiin warna deteksi boxnya ya. Ini misalnya Iya, kalau Mas. dilihat tadi kan juga box colornya ini walaupun mirip agak hijau-hijau ya, tapi udah Iya. bisa kita bedain. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau pas lagi annotate itu sebenarnya kalau tadi kan saya ngeliat annotate dari Mas itu kan rectangle boxnya pas banget di objeknya ya presisi banget gitu kanan Iya, kirinya. betul. Sebenarnya emang harus kayak gitu atau boleh nggak sih digedein lagi gitu Nah, kanan kirinya atas bawah? pertanyaan bagus. Kalau saya pribadi lebih suka mengambil bounding box yang benar-benar mepet, bahkan kalau ada bagian yang nggak ke bawah sedikit pun nggak masalah. Daripada ada katakan kan objek nggak semuanya sirkular atau bentuk kotak gitu yang mudah diboxkan gitu ya. Ada yang Iya. memanjang, melingkup gitu ya. Ada yang kayak jarum doang, apakah itu kita harus cover atau enggak? Saya lebih cenderung ke nyari area yang lebih minimalnya gitu ya. Karena semakin besar area yang diambil dan banyak area non objek gitu ya, dalam artian background, ini nanti akan memberikan sumbangsih ke kesalahan deteksi pada detektor nantinya. Karena kan akan banyak kontribusi background ke ke hasil prediksi kan. Jadi kita Iya. nge-labelin objek gini tapi dengan proporsi background yang banyak ya jadi bingung gitu. Dia bisa jadi menspesialkan kalau backgroundnya itu termasuk fitur gitu. Nangkap nggak Mas? Iya, Mas. Tapi Nah, kan kalau saya kan tadi kan annotate-nya dia background-nya tuh putih polos gitu. kalau Itu putih gimana, Mas? cenderung misalkan pas inference juga putih ya nggak masalah gitu ya. Itu masih aman. Tapi kalau misalkan kita nganotet datasetnya backgroundnya putih, ternyata pas kita inference running nih backgroundnya itu ramai kayak begini. Nah ini bisa juga jadi kesalahan deteksi. Bisa juga. Kalau menurut saya kayak begitu ya. Karena kembali lagi kan, dia itu mendeteksi ini objek A ini objek B, ini tuh dari satu box yang dideteksi gitu ya. Probability score-nya itu untuk satu box ini gitu ya. Jadi yang di-apply ke darknet Oh, 59, darknet 19 adalah satu box ini tersebut gitu. Ini seperti yang oh, kita pelajari di face recognition. Kenapa kita harus crop area wajah ngepas gitu ya. Dan backgroundnya dihilangin. Karena kan benar-benar seukuran wajah tersebut yang kita feed forward ke dalam neural network. Gitu. iya mas, paham. Ya kalau bisa sih ya diminimalin aja. Tapi ini sebenarnya bisa bisa aja dihandle kalau datasetnya ada banyak ya. Dan varian backgroundnya juga ada banyak. Itu biasanya menurunkan kesalahan recognize si detektor kalau background itu ya bukan background atau foreground itu ya berbeda gitu. Mana objek yang benerannya, mana backgroundnya gitu. Tadi juga kalau dilihat si YOLO ini background cancellation-nya dia bagus gitu kan. Dia bisa Iya, iya. mendeteksi ini background ini objek dengan baik gitu. Jadi harusnya kalau di YOLO lebih aman dibandingin kemarin yang ResNet. Tapi kalau secara akurasi deteksi memang ResNet lebih tinggi ya, walaupun inferensi time-nya lebih rendah. Iya. Tuh. Kalau objeknya cuma setengah gitu, Mas, saya Oh, annotate gitu.
Objeknya setengah bisa aja. Bisa aja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang tadi kan bikin varian setengah, terus agak blur gitu. Mm-mm. Terus backgroundnya kan saya pakai putih polos agak besar gitu. Pokoknya dataset semakin bervarian itu semakin bagus. Artinya ya si model juga semakin bisa belajar banyak kombinasi kan data. Kalau mirip-mirip bahkan apa perbedaannya itu nggak kentara lah kayak sama gambarnya. Malah mobil apa sih modelnya itu jadi bodoh gitu ya. Dia nggak ketika kita kasih data baru ya, unseen data gitu ya, dia bakal bingung ini kemana nih. Gitu ya. Karena terlalu apa ya bisa dibilang tuh seperti overfitting lah. Dia tahu untuk Iya. dataset yang itu aja gitu. Nggak cukup general. Gitu. Iya mas. Mas satu lagi mas. Ya. Kalau di Jetson Nano itu kan bisa pakai kamera IP kamera ya? IP kamera bisa maksudnya baca IP kamera ya? Bisa. Iya jadi RTS format IP kamera outputnya kalau yang bisa dibaca itu bisa RTSP, RTP, bisa juga MJPEG stream gitu ya. Dari CCTV kan standarnya itu semua ya. iya, itu masukinnya di ini yang di kayak sebelumnya ya mas ya. Kalau pakai webcam atau enggak tipe kameranya 0 atau 1 gitu, tapi Iya, kita masukin IP-nya ya. IP-nya URL ke RTSP-nya atau ke MJPEG stream-nya Mas. Di yang video capture-nya ya. Ini video capture mana sih ya? Video capture bagian nah Di ini ya. atas ya. Nah. Ini tinggal diganti aja. Kalau multiple kamera juga Oh. bisa, berarti ini ada kamera 1, kamera 2 ya. Baca frame by frame. Nanti ini pas stereo cam nih. Oh Nah, iya. seperti ini. Iya mas. Jadi ada kamera 0, kamera 1. Nanti kita ada proses stitching, baru hasil stitchingnya kita feed forward kan gitu ya. Harusnya Oh. bidang sapuannya lebih luas nanti. Stitchingnya itu enggak cuman 2 kamera, bisa 3 kamera 4 kamera gitu bisa ya mas ya? Bisa. Bahkan sebenarnya kalau satu kamera pun bisa, tapi nanti kameranya yang bisa apa? Bisa pan tilt itu loh mas. Karena kan stitching ini dia nggak ngelihat dari kamera 1 atau kamera 2, dia lihat ini posisi gambar di mana, di mana, di mana, di mana. Dia bisa overlap satu sama lain, dia jahit gitu ya. Jadi kayak satu gambar panoramik lah. Cuma ini biasanya Oh. approach paling gampang itu ya pakai stereo vision gitu ya. Kameranya ada 2 dibanding bikin mekanisme satu kamera tapi kameranya bisa muter gitu ya. Itu Iya jadi iya. nggak stabil nantinya. Iya mas. Oke mas. Itu ada lagi, Mas? Udah sih mas. Ini nanti saya dipelajarin lagi. Oke. Ya, paling untuk bahasan malam hari ini terkait object detection menggunakan YOLO itu segini aja. Kita udah berhasil tadi nge-training modelnya menggunakan Darknet Framework ya di Google Colab walaupun nggak sampai trainingnya selesai karena text time dan juga mendeploy merunning model yang hasil training di Colab ke dalam Jetson Nano ya. Kita running menggunakan OpenCV DNN. Nah, sekian dari saya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat malam. Selamat malam mas. Terima kasih mas. Ya, sama-sama.